Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan mengenai integrasi nasional. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dengan saya Noranti Syegian dengan NIM G1D1222170. Saya Leli Puspita Tambunan dengan NIM G1D1222034. Saya Landa Silaban dengan NIM G1D1222043. Saya Erika Fernanda Boru LBN Toruan dengan NIM G1D1222074. Saya Angelina Silaban dengan NIM G1D1222077. Yang pertama, pengertian integrasi dan nasional dalam bentuk tabel. Integrasi berasal dari bahasa Latin yaitu integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi adalah pembaruan sampai menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Menurut Paul B. Harton, integrasi dapat didefinisikan merupakan dalam sebuah proses pembangunan dalam kalangan masyarakat di mana semua kelompok etnis dan ras bekerja sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Nasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata nasional adalah bersifat kebangsaan. Arti lainnya dari nasional adalah berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri. Nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Untuk pertanyaan kedua, yaitu agar lebih mampu mengidentifikasi jenis-jenis integrasi, carilah 3 buah kasus dari pemberitaan media yang menurut Anda termasuk kategori jenis integrasi tertentu, dan apa alasannya. Jawabannya ialah untuk kasus yang pertama, menurut kami ini termasuk integrasi, di mana organisasi Papua Merdeka yang membuat kekacauan di Papua agar memisahkan diri dari Indonesia, di mana mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari NKRI atau negara-negara Asia lainnya. Kasus yang kedua sama seperti OPM. Aceh Merdeka adalah organisasi yang menginginkan kemerdekaan bagi Aceh. Menurut kami, ini termasuk ke dalam integrasi. Gerakan ini bermula dari kekecewaan Aceh terhadap pemerintah Soeharto yang menginginkan Aceh. Kemudian kasus yang ketiga yaitu konflik dengan masyarakat adat. Di Kabupaten Kampar, 7 kelompok masyarakat hukum adat atau MHA sudah berjuang mengusulkan pengakuan atas wilayahnya sejak 10 tahun lalu, tetapi tak kunjung ada pengakuan. Alasannya bervariasi, seperti keberadaan wilayah adat di dalam hutan konservasi atau di dalam HGU perkebunan kelapa sawit. Persoalan lambatnya pengakuan masyarakat hukum adat, wilayah adat, dan hutan adat menjadi salah satu penyebab konflik lahan. Potensi hutan adat di Riau teridentifikasi seluas 300.000 hektar dan mungkin saja tumpang tindih dengan berbagai kepentingan lain. Pemerintah kini telah memberikan pengakuan hutan adat seluas 24.778 hektar di seluruh Indonesia. Sayangnya belum satu pun SK hutan adat diberikan di Riau. Integrasi nasional umumnya dianggap tugas penting suatu negara, apalagi negara bangsa, nation states, yang baru merdeka. Mengapa demikian? Apa pentingnya? Integrasi nasional dianggap penting tugasnya, terutama pada negara yang baru merdeka, karena integrasi nasional merupakan usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional yang menjadi hal yang sangat penting bagi negara yang baru merdeka. Sangat penting karena integrasi nasional berfungsi untuk menyatukan perbedaan yang ada sehingga menjadikan suatu negara lebih kuat dalam menggapai tujuan bersama.
Apakah integrasi bisa berarti pembaruan atau penyatuan? Menurut kami, ya, integrasi termasuk penyatuan atau pembauran suatu bangsa sehingga menjadi suatu kesatuan utuh. Berintegrasi nasional berarti sama dengan konsep menyatukan bangsa dengan kesederhanaan. Integrasi nasional mempunyai dua pengertian dasar, yaitu integrasi dan nasional. Apakah istilah nasional bisa disamakan dengan istilah bangsa? Nasional tidak dapat disamakan dengan bangsa dikarenakan nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Sedangkan bangsa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian bangsa adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta berpemerintahan sendiri. Dalam hal integrasi bangsa, sebenarnya hal-hal apakah yang diintegrasikan itu? Nah, integrasi nasional itu meliputi satu, integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antara daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Kedua, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya, misalnya peraturan, norma, dan prosedur dan peraturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat. Misalnya suku, agama, dan ras. Selanjutnya, mengapa setiap bangsa memerlukan integrasi? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia. Karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga tidak ada konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Peran dan pentingnya integrasi sosial dapat membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun bangsa, dan memberi semua hak dan kewajiban kepada rakyat. Negara seperti Indonesia yang memiliki masyarakat beragam dan populasi besar, memiliki tugas yang lebih sulit untuk dicapai. Apa yang terjadi seandainya negara tidak berintegrasi? Dampak dari negara yang tidak berintegrasi adalah negara tersebut akan mengalami konflik dan timbul perpecahan, kurangnya persatuan dan kesatuan negara tersebut, dan muncul berbagai macam ancaman, gangguan, dan hambatan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Seperti apakah negara yang tidak mampu berintegrasi? Integrasi adalah suatu usaha yang menyatukan perbedaan-perbedaan. Jadi, negara yang tidak mampu berintegrasi adalah negara yang tidak mampu menyatukan perbedaan-perbedaan di bawah naungannya. Hal tersebut menyebabkan negara berada dalam kondisi perpecahan. Banyak daerah yang ingin melepaskan diri, sehingga negara terpecah menjadi beberapa bagian. Adakah contoh-contoh negara yang tidak mampu melakukan integrasi? Ada, misalnya negara Amerika. Mereka membuat negara bagian, yang serikat dan lain-lain.
Mereka berusaha memajukan wilayah mereka sendiri tanpa peduli wilayah tetangga, meskipun mereka suatu bagian kewarganegaraan. Adakah contoh-contoh negara yang mampu melakukan integrasi? Negara yang telah mampu melakukan integrasi adalah yang pertama Indonesia. Di Indonesia sendiri integrasi dilakukan melalui ideologi Pancasila. Indonesia yang memiliki banyak perbedaan dan keragaman dapat terus bersatu. Hal ini karena nilai-nilai Pancasila berlaku bagi masyarakat, bangsa, dan kehidupan bangsa. Selanjutnya Amerika Serikat, yang ketiga Jepang, yang keempat Korea Selatan, dan yang terakhir Arab Saudi. Apakah perbedaan yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia sebelum dan setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945? Apakah faktor-faktor yang menjadikan bangsa Indonesia bersedia berintegrasi sebagai satu negara bangsa? Sebelum proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia belum berdaulat dan masih terbelenggu penjajah. Sedangkan setelah proklamasi pada 17 Agustus 1945, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Indonesia memiliki pemerintahan sendiri serta tidak terbelenggu dengan penjajahan. Indonesia secara mandiri menentukan nasib bangsanya sendiri. Faktor-faktor yang menjadikan bangsa Indonesia bersedia berintegrasi sebagai satu negara bangsa. Yang pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia yang dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan bangsa. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara yang dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. Yang kelima, kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. Yang keenam, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda tetapi tetap satu. Yang ketujuh, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-menurun. Pertanyaan terakhir, apa esensi dan urgensi dari integrasi nasional? Jawabannya, esensi integrasi nasional adalah upaya menyatukan keragaman bangsa Indonesia dalam sebuah kesatuan yang utuh yang menjadi perwujudan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Urgensi integrasi nasional adalah bentuk kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu secara mutlak agar membentuk sebuah negara bersatu dan utuh. Baik, sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Selamat pagi.